Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil ladzi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat sehat, sehingga kita bisa hadir dan sholat subuh berjamaah di Masjid Walidah Dahlan yang insya Allah diberkahi Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Fa insyaallah kita termasuk pengikut beliau yang senantiasa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya mulai materi, seperti biasa saya akan membacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sarbihi muafiyan fi jasadihi inda quti yaumihi faka'annama hizah minad dunya faka'annama hizah lahu ad-dunya, yang artinya siapa yang pagi harinya aman diri dan keluarganya, sehat badannya, punya sesuatu untuk dimakan di hari itu, maka seolah-olah dunia itu terkumpul pada dirinya, seolah-olah dia itu memiliki dunia dan seisinya, seperti itu. Kira-kira ya, tiga hal ini yang menjadikan kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman diri dan keluarga, artinya sakinah mawaddah warahmah, dirinya aman, tidak ada suatu hal apapun. Kemudian juga keluarganya ya, tidak ada masalah yang berat. Kemudian badannya sehat walafiat. Nah, ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditambah itu pagi harinya atau di hari itu ya, ada yang dimakan, artinya Allah memberikan rezeki, seperti itu ya. Jadi tiga hal ini yang membuat kita itu setiap hari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga nikmat ini yang ya, tidak semua orang ya itu ada, tapi kalau orang itu memiliki tiga nikmat ini ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, kalau kemarin saya sampaikan tentang syarat-syarat tayamum ya, masih bab toharoh ya. Syarat-syarat tayamum itu yang pertama, tidak memperoleh air ketika berusaha untuk mencari air tapi nggak dapat air. Kemudian yang kedua, tidak mungkin menggunakan air, barangkali karena sakit atau karena hal apapun ya. Begitu dia kena air, kemudian sakitnya tambah parah, tambah berat, maka boleh tayamum. Kemudian ya, kalau waktu sholat mau habis, betul-betul mau habis waktu sholat, sedangkan tempat air itu jauh, maka hal ini menurut sebagian ulama diperbolehkan, seperti itu. Ya. Kemudian kemarin saya sampaikan bahwa ya, kalau belum waktunya sholat, apakah diperkenankan untuk tayamum? Maka di sini ada dua pendapat.
pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak diperkenankan karena tayamum itu adalah pengganti wudhu, sehingga ketika dia bertayamum berarti dia sudah siap untuk sholat. Pendapat yang kedua adalah boleh-boleh saja karena keumuman hadis Rasulullah SAW. Jadi kita kalau mau wudhu itu kan kapan saja boleh sebenarnya, tapi kalau pas mau sholat ya kita harus lihat seperti itu. Maka Imam Ahmad mengatakan tayamum itu boleh kapanpun gitu ya. Tapi jumhur ya mayoritas mengatakan ya tidak boleh karena ya belum waktu masuk sholat seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kalau nggak bisa berwudu dan tidak bisa tayamum ya, karena suatu keadaan, ini bagaimana dengan sholat kita seperti itu. Suatu ketika ada keadaan yang membuat kita itu tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum ya. Itu bagaimana? Maka di sini para ulama menjawab dengan ya sholatnya itu tetap wajib ya, tetap dia itu mengerjakan sholat seperti itu ya, tanpa wudhu tanpa tayamum seperti itu ya, tanpa wudhu tanpa tayamum. Tapi lebih afdal kalau diganti, dikodok seperti itu ya, diganti nanti kalau sudah ada air atau bisa sudah ada debu itu diganti ya, karena syarat sholat adalah bersuci ya, bersuci salah satunya adalah dengan berwudu atau tayamum. Pendapat yang kedua itu sholatnya gugur tapi wajib dikodok seperti itu. Jadi kewajibannya gugur tapi ya tetap diganti, artinya dikodok ya. Nah jamaah rahimakumullah, jadi kalau ada suatu keadaan kemudian memang tidak bisa memungkinkan ya fattaqullah mastata'tum ya, bertakwalah pada Allah semampu kita. Dulu pernah suatu ketika ada tokoh dari Aisyah ya, itu menjadi volunteer di Rohingya, kemudian sholatnya tidak bisa pakai gerakan yang normal karena begitu dia ketahuan sholat itu aparat ya di Rohingya ketika itu ya sangat luar biasa, artinya barangkali langsung ditindak seperti itu ya, kalau tahu ada orang sholat ya. Oleh sebab itu ditanyakan pada tim, ini sholatnya bagaimana seperti itu ya, maka dijawab dengan sholat dengan isyarat ya. Karena kalau sholat dengan gerakan seperti biasa itu bisa mengancam nyawa beliau katanya. Nah ini gimana gitu? Maka dalam Islam itu sebenarnya ya ada alternatif lain ya. Kalau tidak bisa sholat berdiri ya sholat duduk. Kalau nggak bisa sholat duduk, sholatnya berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, itu menggunakan isyarat seperti itu, sehingga tetap bertakwa kepada Allah, tetap menyembah Allah dalam keadaan apapun ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua ya, bab yang kedua adalah ini terkait dengan hukum janabah ya. Kalau laki-laki itu junub ya, dia tidak boleh sholat sampai dia itu mandi wajib. Juga ya, tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran menurut sebagian ulama. Tapi menurut ulama yang lain itu Rasulullah mengingat Allah itu dalam setiap keadaan ya. Jadi umpamanya orang junub itu memang etikanya itu memang tidak boleh membaca Al-Quran seperti itu. Nah maka di dalam ayat dikatakan la yamassuhu illal mutahharun ya. Jadi Quran itu memang tidak disentuh
disentuh aja tidak boleh, ya, apalagi dibaca, kecuali orang-orang yang suci. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan wanita? Ya, bagaimana dengan wanita? Ya, hukum terkait dengan wanita memang, ya, wanita kalau haid, nifas atau istihadah, ya, itu yang pertama tidak sholat, ya, memang tidak sholat, ya. Jadi sholat itu gugur bagi wanita haid, ya, kemudian dan lain sebagainya tadi, ya, tanpa dikodok, tanpa diganti. Artinya secara ijma, secara kesepakatan ulama, wanita tidak mengganti sholat ketika sedang berhalangan. Karena dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dikatakan, kunna nu'mar biqada'i shaum wala nu'mar biqada'i sholat. Kami hanya diperintah untuk mengkodok puasa, tapi tidak untuk mengkodok sholat. Karena apa alasannya? Karena mungkin berat kalau mengkodok sholat bagi wanita yang berhalangan. Tapi kalau siam, yaitu mungkin setahun, ya, dalam satu kali, ya, nah itu mungkin bisa dijangkau seperti itu. Kemudian yang kedua, seorang wanita, ya, kalau lagi berhalangan itu tidak berpuasa. Ya, kalau tidak berpuasa, ya, hukumnya dikodok. Apalagi yang masih muda itu, ya, dikodok, diganti di hari lainnya. Tidak difidyah, ya, karena fidyah itu hanya untuk wanita yang sudah sepuh, kemudian menyusui, ya, hamil, ya, kemudian pekerja berat. Ya, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, jadi kodok, jadi fidyah itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tertentu seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, wanita haid, ya, tidak boleh tawaf. Ya. Tapi bagaimana ketika dia berada di tanah suci? Bagaimana kalau pas haji? Ya, Nabi mengatakan lakukan apa saja kecuali tawaf. Ya, karena tawaf itu membutuhkan suci. Ya, jadi kalau orang mau tawaf itu harus suci, harus wudhu dulu, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada di dalam bab fikih bahwa, ya, dilarang untuk membaca Al-Quran, menyentuh atau membawanya. Nah, berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi Al-Quran itu tidak disentuh, ya, oleh orang-orang yang tidak suci. Tapi pertanyaannya, ya, kalau seorang wanita yang hafidhah, apakah tidak boleh untuk mengulang hafalannya? Pertanyaannya seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, membaca Quran bagi wanita haid itu terkait etika, terkait dengan akhlak, ya, karena yang dibaca itu adalah bukan bacaan sembarangan, ya, bukan sembarang bacaan, tetapi adalah kalamullah. Jadi kalau di kampus-kampus di Timur Tengah itu, kalau yang akhwat, yang perempuan itu pada berhalangan mahasiswinya, itu tetap ujian Al-Quran, tetap ujian Al-Quran, ya, tapi dengan syarat hafalannya, dites hafalannya, itu, ya, dites hafalannya, nulis itu, ya, tapi tidak menyentuh dan secara etika seperti itu, ya. Jadi menurut fatwa boleh-boleh saja wanita itu membaca Al-Quran ketika haid, tetapi, ya, para ulama menambahkan, ya, menambahkan bahwa, ya, dia takut hilang hafalannya. Jadi kalau maksimal haid itu kan 15 hari menurut Imam Syafi'i, setelah dia melakukan riset
ya wanita-wanita itu maksimal berapa loh? Nah, seperti itu. Ternyata maksimalnya 15 hari. Kalau 14 hari saja ya, itu jangan-jangan hilang hafalannya gitu kan. Oleh sebab itu ya boleh-boleh saja bagi wanita untuk memurajaah, mengulangi hafalannya seperti itu. Kalau khawatir hafalannya hilang. Nah, kalau wanita haid itu ke masjid boleh nggak? Nah, itu pertanyaannya juga ya, ke masjid dan lain sebagainya. Nah, kalau di zaman dulu ya memang ada riwayat mengatakan bahwa wanita ketika haid tidak ke masjid. Tapi itu ya karena alasan bahwa takut ya mengotori masjid. Kalau untuk konteks sekarang saya kira aman-aman saja gitu, itu tidak masalah. Itu terkait dengan etika dan akhlak saja ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman putri ya, kalau lagi haid atau lagi berhalangan itu juga bisa memperoleh pahala ya, baik itu di masjid atau dia itu mengulang hafalannya, itu tidak masalah seperti itu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.